Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Gaku. Dan kali ini kita belajar TPS kuantitatif ya. Dari gelombang 1 kita sudah banyak belajar dan sudah banyak soal-soal mungkin yang teman ketahui. Nah sekarang untuk persiapan gelombang 2 saya punya 5 soal yang merangkum semuanya itu. Nah ini oke, jadi teman-teman yang mau gelombang 2 wajib bisa ini ya, agar dapat skor tinggi. Kita simak dari soal yang pertama, gas. Ini soal yang pertama teman-teman, tentang topik apa? Oke, kita simak ya. Pause dulu kalau mau coba kerjakan. Sudah? Oke, sudah. Bisa berapa menit? Wah, ada yang sudah selesai. Wih. Jika P banyak faktor prima dari 42 dan Hi akar positif dari ini, maka ini adalah berapa? Jadi untuk menghitung integral ini kita harus tahu Hi, harus tahu P-nya. P-nya kita dapat dari faktor prima 42, langsung aja. 7 dikali 6. 6 ini 2 dikali 3, maka P-nya 3 ya ini. P-nya sama dengan 3. Ini prima, jumlahnya 3. P-nya 3 kan? Oke. Nah, sekarang yang Hi-nya, akar positif dari ini, maka kita harus tahu persamaan kuadrat. Kita faktorin aja. 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Maka kita faktorin jadi apa? 3x. Begini kan cara memfaktorkan. Teman-teman masih bisa ya. Ini tak kasih 1, tidak kasih min 2. Kok bisa Mas? Oh iya, ini dikali ini, hasilnya akan min 2. Kemudian min 2 dikali 3, X hasilnya min 6, 1 dikali X hasilnya X, berarti min 6X ditambah X hasilnya min 5X. Oke? Gampang kan? Ini sama dengan 0, maka kita dapatkan X, kita pindah ruas jadi min 1 per 3. Atau yang ini X min 2 sama dengan 0, jadi X nya sama dengan 2. Yang diminta adalah akar positif, maka X-nya inilah yang namanya Hi. Kita dapat P, dapat Hi. Kita sudah bisa mengerjakan integralnya. Hi sampai P. Hi-nya adalah 2, P-nya adalah 3. Kita masukin 5 min 3X dx. Nah, ingat-ingat pesan mama. Oke, bagaimana cara mengintegralkannya? Nah, teman-teman tentunya ingat, kalau ada integral apa suatu yang ada dalam kotak pangkat n dx, maka yang di dalam kotak itu kita tinggal masukin aja ke sini n-nya plus 1 per ini n plus 1. Udah deh, selesai kan gitu ya. Nah, sekarang kita masukin 5 ini tidak punya faktor tidak punya variabel x, jadinya kita tinggal nambahin aja 5x gitu dok. Min 3x ya, yang dalam kotak berarti 3x. Pangkatnya ditambah 1, n plus 1, jadi berapa itu? N plus 1 itu, n plus 1 itu 2. Oke, per n plus 1 nya jadi 2. Oke, batasannya masukin 2 sampai 3. Kalau sudah, kita tinggal masukin batasnya 5 dikali 3. Oke, yang pertama ya batas atas dulu, min 3 per 2 dikali x kuadrat 9, ya kan? 3 kuadrat kan 9. Udah, itu aja ya, 9 tak besarin 9. Oke, min dalam kurung 5 dikali batas bawahnya 2, min 3 per 2 dikali x kuadratnya jadi 2 kuadrat 4. Beres deh. Nah, sekarang kita geser ke bawah lagi. Ini ketemu 15, ini ketemu 10. 15 dikurangi 10, 5. Oke, minus ini 9 dikali 3 per 2. Tak tulis aja dulu, dikali ya. Kemudian ini tandanya tadi dikurangi, ketemu min jadi plus 4 dikali 3 per 2. Nah, gampang kan, tinggal ngitung. Ini 5 dikurangi 4, min 9 ditambah 4, jadi min 5 dikali 3 per 2. Oke, kita samain aja penyebutnya. Ini jadi 2, ini jadi berapa? 10 minus ini dikali ini kan, dikali kan tadi ya, ingat-ingat. Jadi ketemu minus 5 per 2, ketemu minus 2,5. Ketemu deh jawabannya yang PP. Oke, mantap, bisa ya. Begitu, kita gas ke soal yang kedua. Gas. Hai, ini soal yang kedua, mau coba aja. Teman-teman sudah bisa. Wih, ada yang terkecoh gimana? Oke, kita cek. Nilai X yang memenuhi, ini kan kesamaan matriks ya, ini sama ini. Kalau teman-teman tidak cermat, maka ini akan terkecoh. Kalau matriks itu kurung buka, kurung tutup. Kalau tandanya kayak mutlak gini lurus, itu namanya apa? Determinan. Jadi kalau teman-teman terkecoh, pasti X-nya sama dengan minus 2. Oh, langsung jawab yang B. Padahal ini adalah determinan, maka kita harus cari determinannya ini sama dengan yang ini kan gitu ya. Determinan ini kali ini jadi x kuadrat ya kan, terus dikurangi yang ini dikurangi yang ini.
dikurangi 2x ya kan, berarti x dikali x dikurangi 2 dikali x, x kuadrat min 2x sama dengan yang sini, berarti min 2 dikali min 2 4. Oke, dikurangi 2 dikali min 2 min 4 tuh ya, min 4 ya, min 4 bener. Oke, 2 dikali min 2 jadi min 4, min jadi plus 4. Oke, kita dapatkan x kuadrat min 2x ini plus 8, kita bisa pindah ruas ke sini di min 8 sama dengan 0. Loh, ketemu persamaan kuadrat, faktorin aja x. Berapa yang dikali hasilnya min 8 dan dijumlah hasilnya min 2? Iya, min 4 sama plus 2. Oke, kalau kita temukan hasilnya, yang satunya cepet banget, min 2 atau 4. D. Beres kan? Gampang. Ke soal yang ketiga, gas. Ini soal yang ketiga tentang apa ini, persentase rupiah. Oke, katanya muncul di yang gelombang pertama tentang model seperti ini. Bagaimanakah? Simak. Oke, sudah bisa loh. Ada yang sudah bisa. Wah, jangan ngeblok loh ya. Dipikir dulu, kalau nggak bisa baru terserah. Oke. Suatu barang ditaksir akan mengalami pengurangan harga setiap tahunnya sebesar ini. Mengalami pengurangan harga setiap tahunnya berarti kan dia turun ya. Jika nilai jual barang tersebut pada tahun 2003 adalah M, tahun 2010 adalah berapa? Ini adalah soal tipe ini. Bisa juga nanti diganti, ini tahun 2013 ini jadi tahun 2020 atau 2022, di sini tahun 2012 atau tahun 2015 bisa aja. Yang penting kuncinya teman-teman tahu bahwa di tahun 2003 itu adalah urutan yang pertama, M, harganya M. 2010 itu urutan yang keberapa? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 urutan ke-8. Urutan ke-8. Oke, berarti ini urutan pertama adalah M1, yang sini sampai urutan ke-8. Berarti N-nya ada 8. N-nya nanti ada 8 totalnya ya. Oke, nah sekarang kita ngecek aja bagaimana polanya. Kalau yang pertama adalah M dan harga kedua turun sebesar P, berarti harganya jadi M min P, persennya saya tulis nanti ya, P dikali M, biar singkat aja nulisnya, persennya saya tulis nanti. Oke, terus kemudian harga yang ketiga dia jadi berapa? Oke, jadi di sini jadi M min P dikali M. Oke, terus dikurangi lagi P dikali M min P dikali M. Oke, lo kok bisa mas, pusing mas. Oke, misalkan ini harganya adalah X, maka harganya di sini adalah X dikurangi P dikali X, kan turunnya segitu ya. Oke, sekarang kita dirapiin aja, bisa kita nanti ketemu polanya. M ini berapa? M tak keluarin jadi min P. Oke, yang sini jadi M, tambah pusing mas ini. Ini M min PM jadi min 2 PM, karena ada min PM min 2 PM. Oke, ini min plus, berarti min P kan, P nya kuadrat kan, P kuadrat dikali M. Aduh pusing mas, ini tak keluarin M nya dulu lah. Oke, 1 min 2 P min P kuadrat. Nah ini jadi bentuk kuadrat kan, M 1 min P kuadrat. Nah ternyata ini tercium aromanya. Ini adalah mengandung 1 min P, 1 min P kuadrat. Berarti kalau tak tulis ini bisa M, karena nggak ada berarti kan 1 min P pangkat 0 kan gitu ya. Yang sini ada M 1 min P pangkat 1, yang sini jadi M 1 min P pangkat 2. Nah pangkatnya dilihat. Kalau urutan pertama dia jadi 0, berarti polanya nanti adalah M dikali 1 min P pangkat N min 1. Nah sekarang kita cek pada tahun 2010 N nya berapa, ini tadi 8. Masukin aja U yang ke-8 atau deret yang barisan yang ke-8, berarti M 1 min P pangkat 8 dikurangi 1 pangkat 7. P nya kita ganti dengan P per 100. Udah ketemu. Pangkat 7 mana? Yang D. Gampang kan? Kita mencari pola bilangan. Geser lagi ke soal yang keberapa? 4. Kita gas. Yes, ini soal yang keempat. Tentang apa ini? Tentang statistik. Oke. Menarik ya, coba kita lihat. Nilai rata-rata 15 bilangan adalah ini.
Berarti kita punya 15 bilangan, rata-ratanya itu ya kita namakan aja X rata-rata 13,4. Oke, kita dapat data yang pertama ini. Nilai rata-rata 8 bilangan pertama adalah ini. 8 bilangan pertama. Berarti kalau kita analogikan begini ya. Ada bilangan 1 sampai 8. Oke. Rata-ratanya ini kita misalkan namanya apa? A rata-rata aja ya. 12,5. Siap, kita simpan dulu. Kemudian nilai rata-rata dari bilangan ke 9 sampai 14. Oh, berarti setelah 8 ada 9 sampai ke 14. Kita punya rata-ratanya adalah 14,5. Masa misalkan aja ini pakai nilai B rata-rata ya. Berapa? 14,5. Kemudian bilangan ke-15 nya berapa? Oh, bilangan 15 nya kan tidak punya temen, ini berapa? Ini kita namakan apa ya? C aja ya, atau apalah, P ya, P gitu aja ya. Oke. Bagaimana teman-teman mengerjakan ini? Kita ambil dari sini dulu. Nilai rata-rata total itu kan X rata-rata totalnya berarti kan jumlah total ya. Berarti jumlah total itu adalah sigma dari 1 sampai 8 atau sigma A ditambah sigma dari 9 sampai 14, sigma B ditambah yang P-nya ini dibagi berapa, ini dibagi berapa? Ya 15, kan begitu ya. Maka kita bisa dapatin ini dikali ke sana 15 dikali X rata-rata totalnya sama dengan jumlah total dari bilangan 1 sampai 8. Oke. Ditambah jumlah total 9 sampai 14 sigma yang B ditambah P. Nah, sigma A ini dapatnya dari mana? Sigma A itu gampang, tinggal nilai rata-ratanya A dikali jumlahnya 1 sampai 8 berapa? 8. Yang ini gimana? Iya, rata-ratanya B dikali 9 sampai 14 itu ada berapa bilangan? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 bilangan. Oke, sudah selesai. Tinggal masukin aja. 15 dikali X rata-ratanya tadi berapa? 13,4. 15 dikali 13,4 sama dengan ini A rata-ratanya berapa? 12,5 dikali 8. Yang B nya berapa? Ditambah B nya adalah 14,5 dikali 6 ditambah P. Nah, P nya kan bisa dihitung. Beres kan? Ini tinggal berapa? Coba teman-teman hitung berapa? Ayo. Sulit mas. Oke, kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Oke, ini 10 ditambah 5 ya. Kalau ngitung begini ya, kita trik sedikit ya. Ini berarti 13,4 dikali 10 berapa? 134 ditambah sisanya 5 dikali 13,4. Jadi kita tinggal ngitung 13,4 dikali 5 berapa ini? 0, 2, 27, 77, 1, 6, 70, 67 ya. Berarti ini ditambah 67 berarti berapa ini? Ayo cek 201. Oke, sama dengan yang sini berapa ini? Gampang ini, 100. Yang ini berapa? Oke, 14 dikali 6. Kalau kita ambil 15 saja. Sulit mas, 14 dikali 6 berapa? 64 ditambah ini. 64 loh, 64 dikali 87 ya, 87. Oke, ditambah P. Kita ketemu 201 dikurangi 187 sama dengan P. Ketemu berapakah P-nya? P-nya ketemu berapa? P-nya ketemu 14 ketemu P-nya ya. Bener nggak sih? Oke, yang D ya. Bener nggak hitungnya? Oke, cek ya. Soal berapa? 5. Gas. Shot. Ini soal yang kelima. Silahkan teman-teman mau coba aja. Pause saja. Ini agak mikir sulit. Wah, enggak. Buktikan nanti enggak sulit. Oke ya. Chat. Jika A merupakan titik perpotongan dua garis yang disajikan oleh persamaan ini. Persamaan ini ubah aja jadi bentuk biasa, kan kayak metrik aja. Ini dikali ini. 1 dikali X jadi X. Ini dikali ini min 2Y sama dengan berapa? 4. Kan jadi persamaan kan gitu ya. 3 dikali X ya 3X. Oke. Ditambah 2 dikali Y ya plus 2Y. Sama dengan berapa? 8. Udah jadi persamaan 1 persamaan 2. Beres kan? Dan L adalah garis yang melalui A dan titik asal O. Berarti ada garis L1 dia melalui titik A dan O. Titik asal O itu berarti kan 0,0. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita ke bentuk yang kedua, ada L2 yang melalui garis ini. B, 2,2. Nah, sekarang dan tegak lurus pada ini. Nah, ada kata kuncinya. L1 dan L2 ini tegak lurus, maka kata kuncinya di mana?
di gradien M yang kedua itu tegak lurus dengan M1, berarti kan dikalikan hasilnya harus min 1. Ini kata kunci kalau gradiennya tegak lurus bro, ya toh. Dua garis yang tegak lurus gradiennya jika dikalikan hasilnya minus 1. Maka yang ditanyakan persamaan garis L2 bagaimana? Oke, persamaan garis L2 adalah Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Maka ini sudah ada X1 nya, ini ada Y1 nya, kita tinggal nyari M2 nya. Berarti untuk nyari 2 kita harus tahu M1. Cari tahu M1 dari mana? Kita harus cari A nya dulu, baru nanti bisa cari gradien M1. A nya dari mana? Kita eliminasi saja ini. Ini min 2, langsung atau sini aja ya. X gini aja, X min 2Y sama dengan 4. Terus ini 3X plus 2Y sama dengan 8. Oke, kita mau eliminasi bisa caranya dijumlahkan aja. Ini kan sudah sama penyebutnya, koefisiennya sama, bisa hilang. Tinggal ini jumlah ini dari 4X ditambah sama dengan ini 12. X nya jadi ketemu 3. Kalau X nya ketemu 3, maka ini kan bisa dari sini bisa kita ambil X itu adalah 3 minus 2Y sama dengan 4. Berarti kita dapatkan apa? Minus 2Y sama dengan pindah ke sana jadi 1. Berarti Y nya sama dengan minus setengah. Ya, Y nya minus setengah kita dapatkan Y nya minus setengah, kita bisa ngitung M1 nya ya. M1 nya kita bisa hitung ya. Kalau M2 nya nanti kita masukin ke sini. Oh, dari manakah M1 nya? M1 itu sama dengan delta Y per delta X. Kenapa? Delta Y ini adalah titik A, ini adalah A nya, berarti melewati 3, min setengah. Maka gradiennya bisa kita dapatin berapa? Delta Y nya adalah minus setengah dikurangi 0, karena titik asalnya tadi 0 per, bingung mas, titik asalnya 0 dari mana? Ini loh tadi infonya kan L1 melewati A dan melewati titik 0, 0,0. Maka delta Y nya kan Y nya A dikurangi Y nya O, terus X nya A dikurangi X nya O, kan gitu aja. Oke ya, gampang. Nah, delta Y nya minus setengah dikurangi 0 ya minus setengah. X nya 3 dikurangi 0 ya tetap 3 kan. Ini minus 1/6 M1 nya. Maka kita dapatkan M2 nya dari sini. Kalau M2 dikali M1 nya yang nilainya minus 1/6 itu hasilnya berapa? Minus 1. Maka M2 sama dengan, nah kalau M2 nya 6 masukin ke sini, Y sama dengan Y dikurangi ini berapa? X2 nya 2, Y2 Y1 nya kok X1 nya ini Y1, ini X1, gimana sih mas? Oke, sama dengan ini 6 X min X1 nya berapa? X1 nya di sini nih 2. Oke, berarti Y min 2 sama dengan 6X min 12. Y min 12, ini pindah plus jadi min 10. Oke, ada nggak? Nggak ada. Yang ada kita keluarin 2 nya, 3X minus 5, Y nya sama dengan ini yang C. 5 soal itu wajib dikuasai teman-teman agar lancar mengerjakan semua soal TPS kuantitatif. Skor tinggi, amin. Sukses untuk teman-teman. Dadah.